Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya sehingga kita dapat dipertemukan kembali walaupun lewat online. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Untuk materi kali ini aku mau menyampaikan tentang bahayanya orang yang menyia-nyiakan waktu. Waktu sangatlah berharga ya. Begitu berharganya waktu, menyia-nyiakannya adalah bentuk kerugian, puncak kerugian ya untuk kita, bahkan lebih berbahaya daripada kematian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. Nah, di sini apabila waktu kita sia-siakan terus-menerus ya, maka untuk apa lagi ya kita hidup? Waktunya tidak bermanfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Jadi untuk apa kita hidup ini? Waktu hanya digunakan untuk bermain-main dan bersenda gurau saja, maka itu sangat rugi ya untuk kita semuanya. Saking begitu berharganya waktu ya, ketika Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya dalam Al-Quran, hal ini menunjukkan makhluk tersebut memiliki keistimewaan. Allah bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran dalam beberapa ayat ya, misalnya wal asri demi masa, wad duha demi waktu duha, dan walaili demi waktu malam. Nah, ini ya sangat istimewa sekali ya untuk kita, untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Waktu memang sangat berharga ya, dan harus dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Manusia pun sepakat ya bahwa waktu itu berharga. Misalnya orang Barat mengatakan time is money, dan orang Arab mengatakan waktu adalah nafas yang tidak mungkin akan kembali. Orang sukses di dunia dan di akhirat akan sangat menyesal ya jika waktunya terbuang dengan percuma tanpa manfaat dan faedah. Ibnu Mas'ud rahimahullah berkata, tiada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalanku tidak bertambah. Mereka juga pelit dengan waktu mereka. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, aku menjumpai beberapa kaum, salah satu dari mereka lebih pelit terhadap umurnya atau waktunya daripada dirham harta mereka. Al-Umru Wasoib nomor 85. Dari itu ya, untuk kita semuanya harus sibukkan diri ya dengan hal yang positif dan bermanfaat. Nah ini ya, perhatikan perkataan emas yang dinukil oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berikut ini ya. Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Al-Jawabul Kafi halaman 156. Ini adalah kaidah ya. Kalau waktu kita tidak diisi dengan hal-hal yang positif, pasti akan diisi dengan hal-hal yang negatif. Maka dari itu buat program ya untuk kehidupan ini, buat jadwal untuk hari-harian kita agar waktu kita tidak terbuang dengan percuma.
karena waktu ini sangat penting dan nanti di hari akhir akan dipertanyakan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa umur kita ya, untuk apa waktu kita telah kita lakukan, apakah diisi dengan hal-hal yang baik atau dengan hal-hal yang buruk. Pasti besok akan dipertanggungjawabkan. Padahal waktu luang itu adalah sebuah kenikmatan yang sering ya manusia untuk melalaikannya dan tidak dibuat untuk hal-hal yang bermanfaat. Tak jarang juga ya baru terasa kehilangan kalau kenikmatan itu setelah mereka menyia-nyiakannya. Itu banyak terjadi ya, kalau sudah terjadi baru terasa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghunun fihima katsirun minan nasi sihatu wal faragh. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. HR Bukhari. Nah ini ya salah satu bentuk memanfaatkan waktu luang. Seperti sholat tahajud ya, kita isi dengan sholat tahajud, berzikir, membaca Al-Quran dan yang lain-lain. Sebagaimana ya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asharu ay asharu Ramadan ahyal laila wa ayqata ahlahu wa jadda wa shaddal mi'zar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 terakhir, yakni 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malam-malamnya, membangunkannya keluarganya, serta bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikatan kainnya. Muttafaq alaih. Adapun sebab perintah menjaga waktu dan menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, karena di akhirat nanti hal itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi rohnya sampai ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya dalam hal apa ia habiskan, tentang masa mudanya dalam hal apa ia pergunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan dalam hal apa ia infakkan, dan tentang apa yang ia amalkan mengenai ilmunya. HR At-Tirmizi. Jadi ini semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti ya, setelah kita mati. Setelah kita mati kita hidup lagi, nah itu kita akan ditanyai satu persatu yang mengenai tentang umurnya, apa untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya ya, untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana dia dapatkan, dan untuk apa, apakah diinfakkan atau tidak, dan mengenai ilmunya. Maka setiap muslim yang ingin mendapatkan kenikmatan di akhirat harus bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kenikmatan di akhirat itu sangatlah mahal ya harganya. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man khaufa ad-alaja wa man ad-alaja balagul manzila ala inna si'atallahi ghaliyatun ala inna si'atallahi jannah. Barang siapa yang takut maka hendaklah ia bergegas-gegas, dan barang siapa yang bergegas-gegas maka ia akan sampai ke tempat tinggal. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu adalah surga. HR At-Tirmizi. Pada hakikatnya ya, waktu itu adalah kehidupan. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, maka ia telah menyia-nyiakan kehidupannya.
dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kesia-siaannya nanti ya. Dan banyak manusia ya yang tertipu dalam menggunakan waktunya sehingga ia mengalami kerugian karena menghabiskan waktu untuk perkara-perkara hal yang tidak bermanfaat, baik untuk manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Jadi jangan disia-siakan ya waktu ini, karena nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan ya, yang pertama wajibnya menggunakan waktu-waktu untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Yang kedua, anak Adam akan dimintai pertanggungjawaban mengenai waktu-waktunya yang akan dihabiskan. Yang ketiga, banyaknya orang yang menghabiskan dan menyanyiakan waktu mereka serta tertipu di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.